Mas Riza, selamat malam. Ini dari pengalaman Anda puluhan tahun di reserse, kasus Vina, pembunuhan atau kecelakaan? Ya kalau saya katakan 100% kecelakaan ya. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan itu sebagai tindak pidana. Tapi kalau kecelakaan, ya sudah jelas terbukti. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ gitu. Ya kemudian TKP-nya jelas, TKP di Cirebon Kabupaten, jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Kota. Oke. TKP-nya satu, bukan di 2 tempat atau 3 tempat. Nah, kalau pembunuhan ya aneh, mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh, kan si Vina masih hidup kan? Iya. Masa nggak dihabisi? Kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat? Dibunuh di belakang showroom, diperkosa di SMP 11, dibawa lagi ke mana? Jembatan. Edan apa? Jadi kalau langkah lantas ya jelas sudah terbukti. Polres Cirebon Kabupaten sudah prosesnya sudah tepat. Nah tapi kalau ini mau dijadikan pembunuhan, ayo siapa yang bisa membuktikan ini pembunuhan? Sampai kiamat nggak akan terbukti, bukan pembunuhan kok. Jadi kan ayo buktikanlah. Nah hakim mengadili sesuatu perkara yang dia tidak tahu ini pembunuhan apa kecelakaan. Nah ini karena kebodohan hakimnya yang bodoh. Hakim tingkat pertamanya yang nggak ngerti apa-apa, hakim tingkat banding nggak ngerti, hakim tingkat kasasi, hakim agung ya. Nah mudah-mudahan aja pada PK ini ngerti, ini udah jelas lah. Persen tertinggi itu kan 100 ya, nggak ada 1000 ya. Ini kecelakaan lalu lintas dan tunggal. Lihat sepeda motornya, lihat posisi jenazah, lihat darah, lihat lukanya bukan diketok sama benda tajam, itu kan di bawah helm, di leher, benturan itu jelas benturannya ke pembatas jalan itu. Nah kalau kejadian ini masih baru, tentunya bisa dilihat gesekan sepeda motor, catnya itu pasti nempel di jalan gitu. Makanya Polres Cirebon Kabupaten sudah langsung memprosesnya kecelakaan. Nah, tanggal sekarang dicari siapa yang merubahnya menjadi pembunuhan, merubahnya menjadi 3 tempat, yaitu Rudiana. Rudiana sama siapa? Ya Rudiana sama Aib. Artinya ini menjadi kasus pidana karena laporan dari ayah korban Eki ini, Pak Susno? Bukanlah hanya laporan, dia yang merekayasanya. Merekayasa? Iya, jalur ceritanya dibuat tapi nggak akan ketemu. Karena apa? Karena ini dibuat. Tersangka nggak ada, yang mau pelaku nggak ada, ya adanya pelaku bohong-bohongan. Satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan berikut, tutupi kebohongan berikut, yang timbul adalah kebohongan. Akhirnya se-Indonesia ditipu sama si pembuat skenario ini. Nah, ya itulah, tanya aja sama Dede yang sudah diajak buat skenario, siapa? Dede, terus siapa namanya? Si Aib, terus siapa namanya? Riana yang bukan itu. Nah, termasuk Pak Ketua RT, terus anaknya. Ya jelas kalau ini, saya ini udah 36 tahun jadi reserse. Ya jelas, sekali lihat aja ini bukan pembunuhan, nggak usah tinggi-tinggi lah pangkatnya untuk menyidik ini. Reserse tingkat Polres bisa kok. Ini kalau lalu lintas tingkat Polres Cirebon udah mampu, udah bagus ya prosesnya kecelakaan. Biasanya berbicara fakta hukum dan aja berkas setebal itu. Dari mana Rudiana dapat tahu tersangka namanya ini kan berasal dari Aib. Dari mana Aib tahu? Karena Aib merasa ada dendam dengan orang-orang itu. Kemudian siapa lagi yang diajak supaya kuat? Diajaklah si Dede. Siapa lagi yang diajak? Itu si siapa? Riana ya, yang tukang ojek gitu. Kemudian karena dia tidur di rumah Pak RT, ya diajak lagi RT dan sebagainya. Nah, sayangnya Polres Cirebon entah ditarik bagaimana, sudah selesai pemeriksaan laka lantasnya, ditarik ke ke Polres
kota, yurisdiksinya berbeda, gitu kan. Nah, jadi persoalannya kan gampang saja apa? Ya udah, hakim majelis PK atau hakim siapapun juga, kalau untuk upaya hukumnya ya, buktikan aja bahwa ini tindak pidana, gitu saja. Kalau tidak pidana kan siapa yang alat buktinya? Alat buktinya ya hanya saksi kan? Hanya saksinya. Saksi Dede sudah mengatakan bahwa dia bohong gitu. Kemudian saksi Liga Akbar sudah ngaku bohong. Kemudian nantinya kalau Dede bohong, Aib ketangkap bohong juga, berarti Rudiana berbohong juga kan? Dia yang nyetelnya. Nah, kalau semua saksi yang berbohong, terus alat bukti apa lagi yang mengatakan ini pembunuhan? Kan? Alat bukti apa lagi? Oh, Pisem hanya menyebutkan bahwa dia meninggal tidak wajar karena berbenturan dengan benda tumpul. Ya, karena tidak sulit ini karena ini Rudiana ingin menjadikan ini sebagai pembunuhan yang nggak akan ketemu tersangkanya sampai kiamat. Gitu. Jadi silakan buktikan bahwa ini tidak pidana. Dalam pidana itu locus delicti, tempus delicti itu sangat penting. Ini locus delictinya ya bukan di pengadilan di apa namanya Cirebon kota, tapi di Cirebon kabupaten. Baik, Pak Susno, ini kan Ibtu Rudiana seakan-akan ditelan bumi begitu, tidak pernah muncul. Apakah ada pihak yang melindungi begitu dari institusi sendiri, atau kenapa tidak muncul lagi ke publik? Kan dia masih punya jabatan juga dan masih berstatus polisi aktif. Saya tidak percaya bahwa Ibtu Rudiana tidak bisa ditemukan ya, karena dia masih polisi aktif, masih harus tiap hari kantoran. Tiga hari nggak masuk kantor, dia sudah melanggar disiplin, sudah harus diproses. Nah, kalau dia tidak ngantor lebih dari 2 hari, berarti dia izin gitu. Nah, izinnya izin siapa? Atau memang dia ngantor tapi tidak ditampakkan ke umum. Jadi artinya tidak terlalu sulit cari itu Rudiana. Tinggal kita minta atasan langsungnya. Nah, atasan langsungnya siapa? Ya Kapolres Kota Cirebon. Kalau Kapolres Kota Cirebon ngadapkannya, dia harus ngadap. Kalau dia tidak ngadap, ya bisa pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, ya bisa dipecat. Artinya Rudiana itu pasti ada. Kalau tidak, nah tinggal nanti saat yang tepat kita tunggu kapan Kapolres Cirebonnya menampilkan dia ke publik. Iya, ini kan sudah ada tuntutan dari publik, Pak Susno, untuk menghadirkan Ibtu Rudiana, tapi sampai saat ini tidak ada. Apakah ada upaya justru atasan yang melindungi? Saya tidak bisa berkesimpulan itu ya. Bisa dikatakan melindungi, bisa dikatakan tidak, tapi mari kita tunggu. Tapi yang jelas makin tidak ditampakkan ke publik, makin tidak diperiksa pelanggaran itu Rudiana, yang rugi ya polisi, Polri. Kalau Polri rugi, saya yang pensiunan ini ikut rugi juga. Karena apa? Mereka yang berdinas sekarang itu adalah semacam kamilah yang mendidiknya. Jadi yang pertama yang bersalah itu ya saya gitu, dan generasi saya. Generasi saya lah yang melahirkan Kapolri sekarang, yang melahirkan Kapolda, termasuk Kapolres ya. Jangan dikira saya udah pensiun ini tidak milik Polri. Polri itu milik rakyat seluruh Indonesia yang gaji rakyat. Jadi jangan ada kata-kata bahwa itu misalnya nggak ditampilkan, nggak diapa-apa, ya tampilkan dan hak masyarakat untuk mendapatkan penerangan gitu. Nah, dan ada satu lagi yang sangat-sangat penting tadi ya, dikatakan bahwa ada chat di HP-nya di Vina tentang ancaman pembunuhan, katanya Rudiana. Nah, ini harus dikejar oleh polisi, oleh penyidik. Benar nggak? Jangan-jangan dia berbohong lagi. Kalau benar, itu harus dilacak. Berasal dari HP nomor berapa, kapan, siapa. Karena kalau ada chat di HP itu paling gampang, itu jejak elektronik. Judi online aja bisa dilacak, apalagi hanya gitu, Pak. Pak Susno, kalau benar Ibtu Rudiana kemudian merekayasa
ini menjadi suatu peristiwa pidana. Kemudian berarti 8 terpidana yang ditangkap. Ini salah tangkap lagi dong. Kalau kita hitung dengan kemarin Peggy Setiawan kan tambah 1, tambah 9, tapi sudah diputus di pra-peradilan. Artinya apakah Ibtu Rudiana kemampuan merekayasanya sebegitunya atau penyidik yang tidak mumpuni? Saya yakin yang di dalam itu termasuk Saka Tatal yang sudah keluar itu salah semua. Lah, yang semua salah tangkap Pak Susno ya. Nah, kenapa saya yakin salah semua? Karena ini tidak ada tersangka, ya, tidak ada pelaku yang bunuh. Kalau kecelakaan lalu lintas kan tidak ada pelaku pembunuh, ya. Paling kalau kecelakaan lalu lintasnya tabrakan, ya ada pelakunya. Kalau yang salah jalan, tapi ini kan satu arah jalannya. Jadi artinya saya yakin lah yang kemudian pertanyaan tadi, apakah selevel Rudiana mampu? Ya mampu saja. Yang pada saat itu masih Aibtu, Pak Susno. Iya, kalau penyidiknya on, kenapa nggak mampu dong? Artinya tidak mumpuni begitu kemampuannya pada saat itu dalam penyidikan ini. Yang menyatakan tidak mumpuni bukan saya ya. Kalau saya nanti bisa dikatakan saya menjelekkan institusi saya. Yang menyatakan pengadilan. Kemarin kan pra-peradilan udah jelas. Nangkap salah, nahan salah, menentukan tersangka salah, kemudian apalagi nyita salah, apalagi bukan saya. Kalau itu kan yang sudah gak terbantahkan. Kalau saya nanti bisa-bisa saya dipotong pensiun loh. Baik. Saya justru pihak yang bersedih gitu. Saya sedih gitu. Kok tidak sedih dengan generasi gitu penyidik sekarang begitu ya, Pak Susno ya? Mestinya lebih pintar dari saya. Saya ini kan termasuk orang yang on gitu kan, yang bodoh, generasi bahla. Yang sekarang harusnya lebih pintar. Baik, terakhir Pak Susno, ini kan juga Anda akan dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Akan hadir? Saya berupaya untuk hadir, tapi melihat ini tanpa hadir banyak-banyak orang ya, kalau hakimnya betul-betul hakim yang bijak, hakim yang ngerti antara pidana dan kecelakaan, nggak usah yang banyak-banyak, udahlah ketok aja lah. Dan satu lagi harus diingat hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Nah, tapi kalau hakimnya menclong-menclong berarti ya Indonesia kapan baiknya. Dan ingat ya, hakim yang menyidangkan, tolong ingat ya, ini Indonesia memperhatikan Anda loh. Saya berhak loh ingatkan hakim, yang gaji hakim itu saya loh. Saya salah satunya.